Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Kali ini Kitnian renovasi Masjid Darussalam di Sekretariat Ikatan Vespa Sukabumi. Ini ada beberapa anggota Vespa Mania yang ikut berpartisipasi untuk merenovasi masjid ini. Awalnya akan dihadiri oleh langsung Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU, akan tetapi dia ada disposisi tugas dari Pak Gubernur ke Sumedang. Kita sambil menunggu kehadiran perwakilan dari Jawa Barat yang menurut sekprinya itu akan mewakili Bapak UU Ruksanul Ulum. Sekarang saya sudah berdampingan dengan Ketua Pelaksana renovasi atau pembangunan, Pak ini. Kalau renovasi pasti diperbaiki. Ya, tapi kalau ini dinolkan lagi. Oke, jadi saya sedang ngobrol-ngobrol mengenai pembangunan Masjid Darussalam ini. Saya nggak tahu ini kenapa kemudian teman-teman Vespa jadi terlibat di dalam pembangunan masjid ini. Jadi tidak hanya sebagai ketua Vespa dan ketua pembangunan masjid, tetapi mungkin bercerita. Gimana ceritanya itu, Pak? Ceritanya seperti begini. Lihat kondisi masjid yang memang sudah tidak layak pakai. Kalau tidak layak pakai, tidak juga. Cuma ini kok masjid dari segi bentuk sudah terkalahkan oleh rumah. Ya. Sementara rumah semakin bagus, ngajar rengleng tah rumah. Masjid kok seperti itu juga bentuknya. Boleh dibilang sudah jadul gitu. Kemudian ada beberapa bagian yang memang ini akan merusak apabila tidak diperbaiki gitu. Maka dari itu sebetulnya kami tidak punya uang, tidak punya anggaran untuk membongkar masjid. Tapi niatnya sudah. Kalau niat, alhamdulillah kita full. Niat, keinginan untuk membangun kembali masjid ini supaya jadi lebih baik. Alhamdulillah setelah dibongkar, ternyata banyak jamaah, kemudian banyak warga masyarakat yang memang ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan masjid ini. Alhamdulillah ada yang mampu keuangan, ya sedikit banyaknya kita kumpulkan gitu. Kemudian ada yang siap dengan tenaganya. Selama kita pembangunan hampir di 6 bulan ya, hampir di 6 bulan, alhamdulillah ini bisa selesai gitu. Nah, yang luar biasa ibu-ibu tanpa lelah mereka untuk memberikan support kepada kita berupa makanan, minuman gitu. Waduh, tiap hari itu? Ya, setiap hari tanpa disuruh. Jadi nggak ada tukang yang kelaparan waktu membangun ini? Tidak ada istilah yang bangun masjid di sini orang kelaparan, tidak ada. Alhamdulillah semuanya bisa terkondisikan dengan baik. Berkenaan dengan anak-anak Vespanya gimana ini? Hebat sekali ini kayaknya pedulinya anak-anak Vespa ini terhadap peribadatan. Ya kebetulan kan Anda tahu sendiri, saya yang dituakan di Vespa. Manakala ini orang tuanya lagi ada hajatan, ada niatan, ya. Apalagi niatnya itu sangat baik sekali, ingin membangun masjid gitu. Jadi dari rekan-rekan mulai muncul ide-ide, ide ingin membantu. Ya sama seperti warga gitu, tenaganya gitu, dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan biaya kan gitu. Mereka support semuanya. Alhamdulillah. Di sini milik rezekinya gitu sudah tertampal di sini, sudah ada
Mudah-mudahan itu jadi nilai kebaikan. Amin, amin. Karena kita mempunyai keyakinan ya, ini adalah masjid rumah Allah. Kita sedang berinvest ini, mempersiapkan sesuatunya untuk nanti di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan bisa dibuktikan, bisa kita kita jemput nanti di surganya Allah kan gitu. Luar biasa rekan-rekan Ya Vespa, rekan-rekan Vespa sangat mendukung sekali. Luar biasa lagi kan mereka sering seperti itu. Kalau misalkan ada pembangunan masjid di mana kan gitu. Ya. Gitu. Waktu dulu pernah kan kita ada Babin Kamtib tuh. Ya. Pak Jikri. Beliau sedang membangun masjid di perkampungan gitu. Serbu lah sama anak-anak jauh Vespa. kan. Tapi ya ada saja sedikit banyaknya yang kita sertakan ke mereka untuk membantu banyaknya. Alhamdulillah. Umumnya anak-anak Vespa ini Islam semua di sini ya? Atau ada juga yang non-Islam? Ada yang non-Muslim ada. Non-Muslim ada, tapi ya mereka mengikuti lah. Oke, karena bersepakat ya. Kalau dalam hal itu kan, kalau dalam hal segi kebaikan sosial kita saling bantu-membantu. Oke. Tapi kalau dalam urusan masalah peribadahan ya masing-masing gitu. Kita tidak bisa untuk ya istilahnya mengarahkan kan gitu. Itu mah keyakinan kan. Seperti itu, Pak. Ini bisa juga nanti dipakai untuk teman-teman ya, karena sekretariat kita itu kan nempel dengan masjid ini toh. Justru kepedulian yang muncul itu dari situ. Oh, anak-anak Vespa? Ya, muncul kepeduliannya. Sekretariatnya dekat dengan masjid yang direnovasi. Dulu mereka merasa mengeluh masjid susah air gitu, penempatan airnya, padahal airnya banyak, cuma penempatannya ya gitu. Kemudian tata letak masjidnya pun kurang begitu tepat. Kemudian bentuk kadang samar, seperti kok kayak seperti mau masuk ke rumah kan gitu. Ya. Tapi sekarang kan udah kelihatan masjid. Bentuk disesuaikanlah dengan masjid kan. Alhamdulillah mereka. Jadi semangatnya itu semangatnya. ya bertambah jadinya. Nah, Pak Guru, kalau boleh saya tahu, mungkin ini rahasia bahkan. Berapa ini habis sampai hari ini? Berapa habis, Pak Guru? Kurang lebih di kisaran 400 juta ya. 400 juta nih habis. Ya. Tapi masih belum ya, Pak Guru ya? Belum selesai. Ini masih ada dinding kiri kanan ya. Tadinya kita mau mempergunakan keramik. Tapi satu dasar pemikiran keramik lebih murah. Tapi memang ada yang menyarankan bagaimana kalau kita pakai granit. Jadi kita tidak usah terlalu banyak mempergunakan alat-alat elektronik yang lain kan gitu. Jadi untuk mengkondisikan ini, apalagi kita kan tidak ngambil di sini, tidak ngambil di sini, ngambilnya di luar. Berapa meter ini keramik yang belum? Kalau dinding saja itu di 60 meter persegi. 60 meter persegi. Saya cuma ingin mengatakan gini, Pak Guru, kepada terutama yang penonton setia J Vespa, ini masjid itu ternyata ini baru, kalau presentasi 90%-an ya. Jadi dindingnya itu masih direncanakan membutuhkan 120 karton. 120 karton granit. Jadi bila ingin Anda menemukan nanti di akhirat nanti ketemu dalam pembangunan masjid, ketemu dengan kebaikannya, silahkan boleh ya, Pak? Boleh jadi boleh. Siapa saja boleh gitu ya. Memang percaya silahkan datang, nanti kita belanja sama-sama. Oke. Nah, kalau mau belanja sendiri juga silahkan.
tapi nanti ukuran dan warna dan sebagainya harus disesuaikan. Oke. Karena ada beberapa bagian yang memang sudah ditempelkan, yang harus mengikuti yang sudah ada. Oh ya, mengikuti yang sudah pertama ditempelkan. Ya. Saya tidak pernah meminta dan tidak pernah menolak. Bisa ada yang ngasih semen beda merek, silakan. Ya, Saya tempelkan. Ada yang ngasih pasir tidak sesuai dengan keinginan, misal saya tempelkan. Alhamdulillah bisa terpasang dengan baik gitu. Jadi saya ingin mengakomodir segala macam kebaikan yang diberikan oleh warga masyarakat gitu, termasuk anak-anak Vespa. Ngasih makanan saya terima, ngasih minuman saya terima gitu. Uangnya ya memang saya butuh gitu. Barang yang ada misalkan kita sesuaikan kebutuhannya untuk apa. Alhamdulillah selesai. Tinggal sisa ini aja lah. Sedikit lagi ya, gitu. Sedikit lagi lah. Ya, mudah-mudahan saya kira yang sedikit ini juga sudah bisa segera ya, segera. Saya cuma ingin mengatakan begini untuk teman-teman Vespa ya, yang baik yang sudah memberikan ke sini atau yang belum. Dan siapapun, tidak hanya Vespa Sukabumi toh, juga Vespa-Vespa yang lain. Teman-teman Vespa, ada kalimat man bana masjidan banallah masjidan fil jannah. Jadi barang siapa yang membangun masjid di sini sekarang di dunia ini, maka nanti Allah akan membangunkan bangunan di surga. Karena itu, kalau ingin anak-anak Vespa membangun, nanti bangunlah sekarang. Saya kira masih menerima Pak Guru ya. Oh, selalu menerima. Ya mudah-mudahan masjid ini sudah baik sehingga bisa menimbulkan kebaikan. Good. Kita hanya memberikan fasilitas kepada jamaah supaya bisa beribadah dengan nyaman, tenang kan gitu. Kan kalau tempatnya cukup representatif, insya Allah kehusuan itu akan muncul gitu. Kemudian kesenangan terhadap masjid pun mudah-mudahan bisa bertambah kan gitu. Jadi seperti itu Pak. Insya Allah upaya kami untuk hidup ini lebih baik gitu. Amin. Demikian teman-teman setia J Vespa. Kenapa kemudian kami mengintip peresmian Masjid Darussalam ini karena satu, ini ketua pembangunannya itu ketua Ikatan Vespa Sukabumi. Yang kedua, ternyata teman-teman Vespa juga ikut membantu pikiran dari pasir, semen, makanan dan segala macam. Ya, pasti cukup bermanfaat untuk jadi tauladan, jadi contoh untuk teman-teman yang lain yang mau peduli. Selain peduli terhadap bencana, peduli terhadap orang yang duafa, ini juga peduli tempat-tempat peribadatan. Itu saja saya kira yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe bagi yang baru, bunyikan belnya, like, komen, dan bagikan bila ini bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.